Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk menggunakan IP kamera Swiss. Di sini ada IP kamera Swiss C6CN. Nah, kemudian ada lagi memory card. Di sini ada memory card VGen 32 GB, ini yang kelas 10 ya. Kemudian selain itu ada router TP-Link WR820N. Nah, tutorial apa yang akan saya buat kali ini yaitu adalah memfungsikan IP cam Swiss ini, IP kamera atau baby cam Swiss C6CN ini ke router TP-Link tanpa menggunakan jaringan. Jadi di sini si router akan saya nyalakan ya, akan saya set seperti biasa, seperti router. Hanya saja dia tidak mengambil jaringan yang masuk baik melalui sistem rank extender ataupun melalui kabel WAN dari router lain atau perangkat lain. Nah, kemudian dari sini output dari LAN-nya akan saya masukkan ke babycam C6CN. Nah, sebenarnya tutorial kali ini adalah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang memang ingin memfungsikan apakah bisa IP cam atau babycam Swiss ini dioperasikan tanpa adanya jaringan yang masuk. Jadi mungkin dalam hal ini ada beberapa lokasi, contoh katakanlah seperti ini, pos security. Kemudian pos security itu ingin ada kamera yang memang bisa mengawasi di area sekitar, sementara di pos security tersebut tidak mendapatkan akses jaringan ya dari WiFi yang mungkin jaraknya cukup jauh dengan boleh dibilang dengan head office lah ya, dengan HO di suatu pabrik ya. Kemudian bisa digunakan di tempat-tempat yang memang belum terjangkau jaringan baik menggunakan fiber optik dari IndiHome. Jadi ini kita akan coba apakah bisa atau enggak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ini router saya masih berkedip warna oranye ya. Jadi ini membuktikan bahwa router ini memang tidak ada fungsi rank extender yang saya nyalakan untuk mengambil jaringan dari WiFi di rumah saya. Kemudian di sini di belakangnya kita bisa lihat di sini untuk posisi port dari WAN-nya sendiri tidak masuk ya. Namun di LAN-nya ini saya masukkan kabel LAN yang memang akan menghubung ke babycam Swiss. Oke, kita akan coba koneksikan ke Swiss. Oke, di sini babycam Swiss sudah saya koneksikan dengan router WR820N yang tidak memiliki akses internet. Kita mulai. Untuk cara yang pertama, panjenengan yaitu mengaktifkan si babycam Swiss C6CN tersebut ke dalam jaringan ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Kalau yang saya sarankan, panjenengan bisa aktifkan dulu menggunakan jaringan WiFi yang memang ada internetnya. Nah, setelah panjenengan mengaktifkan, nanti panjenengan ya kan masuk ke menu babycam tersebut, kemudian masuk ke menu. Jadi contoh seperti ini, masuk ke menu. Nah, ini di sini perangkatnya sudah saya kasih nama dengan tes ya. Oke, panjenengan rubah di beberapa hal. Yang pertama yaitu lampu status. Nah, panjenengan di lampu status ini panjenengan matikan. Karena apa? Ketika nanti si babycam tersebut ya tidak mendapat jaringan yang memiliki akses internet, dia itu nanti lampu indikatornya akan kedip biru.
Nah, jadi kita matikan saja karena kita akan memfungsikannya memang untuk tanpa jaringan. Jadi di sini lampu status kita matikan. Kemudian yang selanjutnya panjenengan masuk ke status penyimpanan. Nah, di status penyimpanan ini ya, panjenengan klik di yang seharian ini menjadi on. Fungsinya apa? Biar si babycam ini yang beroperasi tanpa jaringan akan tetap merekam seharian ya, jadi 24 jam full ya. Oke, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini di enskripsi gambar. Nah, di enskripsi gambar ini panjenengan juga dimatikan. Nah, kalau itu panjenengan matikan dulu, nanti panjenengan akan mendapatkan kode verifikasi yang masuk baik melalui email ataupun nomor handphone ya. Jadi panjenengan bisa matikan di yang di enskripsi gambar tersebut. Oke, setelah 3 dari menu ini panjenengan ikuti sesuai langkah-langkahnya, kita masuk ke yang ditentang ini. Nah, ditentang ini panjenengan bisa klik di kode QR perangkat. Di kode QR perangkat ini panjenengan klik yang tanda mata ya. Di sini ada tanda mata. Nah, itu. Nah, nanti akan memunculkan kode verifikasi perangkat dari perangkat si babycam Switch C6CN ini. Fungsinya apa? Takutnya nanti ketika si kamera sudah terpasang, panjenengan mau menggunakan mode pencarian babycam melalui jaringan LAN, itu ada biasanya untuk disuruh memasukkan kode verifikasinya. Nah, kode verifikasi ini panjenengan catat supaya tidak repot-repot panjenengan naik turun setelah babycamnya terpasang. Oke ya. Oke, setelah langkah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya panjenengan masuk ke router yang sudah panjenengan akan kombinasikan dengan si babycam tersebut. Saya akan coba di sini ada TP-Link 78BA. Nah, ini bisa kita lihat bersama ya. Di sini memang tidak ada akses internetnya. Saya akan klik mendapatkan alamat IP, kemudian tidak ada internet. Nah, setelah sampai di sini panjenengan masuk ke menu Switch yang tadi. Nah, kita lihat kalau kamera ini yang tadinya online itu akan menjadi offline. Nah, bisa kita lihat di sini gagal memuat ya. Klik untuk mencoba lagi. Ini membuktikan karena handphone saya sendiri sudah terhubung ke router WR820N yang memang tidak ada akses internetnya. Oke, nah setelah sampai di sini panjenengan masuk ke menu profil. Nah, di menu profil panjenengan masuk ke pengaturan umum. Nah, di pengaturan umum ini caranya sama seperti panjenengan mengkonfigurasikan babycam Switch ini tanpa akses internet. Nah, cuman bedanya apa? Karena di sini saya mengoperasikan menggunakan router, kita akan masuk ke menu tampilan langsung LAN. Mulai memindai. Nah, di sini perangkat dari Switch C6CN ini sudah terdeteksi. Kita akan lihat. Nah, di sini panjenengan bisa nanti melihat hasil dari rekaman videonya. Karena memang dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu apakah babycam Switch ini C6CN ya, yang kita bahas di sini C6CN. Saya belum mencoba ke perangkat Switch yang lain, yang seri-seri lain, apakah akan tetap bekerja rekamannya. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini rekamannya bisa kita lihat ya, tetap berfungsi, tetap berjalan. Nah, kemudian mohon maaf, ini kalau ada pertanyaan kenapa ada yang oranye dan kenapa ada yang warna biru. Jadi seperti ini. Warna oranye tadi adalah ketika rekaman itu terjadi ya, ketika si babycam ini dan belum disetting seharian.
Di sini kita bisa lihat jam-jamnya. Nah, oke, jadi caranya seperti itu. Monggo panjenengan bisa coba ya. Jadi cara yang pertama, panjenengan aktifasi dulu perangkatnya menggunakan jaringan WiFi yang memiliki akses internet. Nah, kalau memang di lokasi jenengan tidak ada akses internet, caranya jangan bingung. Fungsikan saja si router TP-Link ini WR820N atau WR840N itu menjadi range extender. Lalu mengambilnya dari mana? Ambil aja dari HP, bisa di tethering. Nah, nanti router ini ngambil dari HP, tidak apa-apa, bisa. Nah, setelah itu ya kan, Swiss bisa menangkap jaringan si router. Nah, setelah itu baru jenengan rubah menjadi kembali ke router semula atau tetap di range extender, tidak apa-apa gitu. Jadi solusinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah tidak ada akses internet yang masuk ke router tersebut, panjenengan tetap bisa melihat baby cam itu memang ya hanya di lokasi ketika panjenengan terhubung ke jaringan yang sama. Nah, karena router ini tidak ada akses internet, ya panjenengan masuk saja tetap ke WiFi dari si router ini, dan untuk melihat kameranya panjenengan bisa melihatnya di pengaturan umum, kemudian tampilan langsung LAN ya. Jadi kekurangannya adalah panjenengan tidak bisa akses melalui jarak jauh untuk menampilkan si baby cam ini online dari kejauhan, itu tidak bisa. Oke, begitu saja. Mugi-mugi cara ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kurangnya, seperti biasa silahkan dilengkapi, panjenengan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.